telah hadir di tengah-tengah kita Pak Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Direktur Pamun Institute, di mana kita akan coba melihat topik kita ini dari perspektif hukum ini. Nah, saya ingin kemudian fokus pada satu hal, yaitu Undang-Undang Ormas. Nah, apakah aturan Undang-Undang Ormas yang sekarang ini sudah diberlakukan itu tidak cukup mengatur dan mengendalikan agar dinamika ormas ini atau antar ormas terutama itu tidak menjadi liar hingga sampai kemudian jatuh korban? Atau justru malah sebaliknya Undang-Undang Ormas itu dijadikan alat ya, terutama oleh penguasa untuk memukul ormas-ormas yang dianggap kontra dengan pemerintah? Monggo penjelasannya Pak Wahyudi. Baik, saya mohon maaf baru bisa bergabung nih Mas Amirul Rahman. Tadi memang perjalanan dari tebing karena ada kebanjiran di sana, kita turun untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir lewat lembaga ISN, Islam Selamatkan Negeri. Dan saya alhamdulillah sudah sampai di Medan dan sinyal juga saya kira cukup bagus, suara saya didengar ya. Ya, cukup terdengar. Oke, baik. Jelas. Ya, jadi terkait dengan Undang-Undang Ormas, ini perlu kita juga pahami bersama bahwa sebenarnya adanya undang-undang atau tidak adanya undang-undang dalam sebuah kehidupan bernegara itu menjadi krusial, karena undang-undang itu menjadi patokan untuk kehidupan bersama dalam sebuah kehidupan bernegara. Persoalan berikut adalah ketika undang-undang itu diserahkan kepada pembuatnya adalah kepada pihak-pihak tertentu, pada sekelompok orang atau segelintir orang yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang atau bahkan mengeksekusi undang-undang, maka disitulah kepentingan ikut bermain. Di dalam kepentingan itulah nanti akan ada like and dislike, di mana bagi orang yang memiliki kekuasaan atau penguasa itu, dia merasa bahwa dia keinginannya tidak terpenuhi atau diganggu oleh pihak lain, atau mungkin yang tidak sejalan dengan pihak lain atau ormas lain, maka dengan dalih undang-undang, dengan dalih menjaga keharmonisan, maka dia bisa menggebuk ormas-ormas yang ada yang tidak sesuai dengan aspirasi dia atau kepentingan politik dia. Nah, yang terjadi dalam negara demokrasi demikian. Karena dalam sistem demokrasi, undang-undang dibuat oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat, pada hakikatnya juga tidak mengatasnamakan rakyat itu, karena kepentingan segelintir orang, atau bahasa mungkin keren sekarang kepentingan oligarki lah gitu. Maka kita juga bisa punya catatan sejarah gitu, bahwa undang-undang ormas yang sebelumnya juga telah mengatur ormas gitu, kemudian karena kepentingan politik penguasa ingin membubarkan ormas tertentu dan tidak terwadahi oleh undang-undang ormas tersebut, maka undang-undang ormasnya direvisi. Karena tidak juga sempat merevisi atau mengganti, maka dikeluarkannya Perpu. Nah, disinilah nampak tangan kekuasaan itu nampak. Jadi yang kalau kita punya catatan sejarah bagaimana pemerintahan Jokowi ini ingin mencabut badan hukum suatu ormas Islam HTI, karena undang-undang ormas tidak memungkinkan untuk dicabut karena dia tidak punya dasar untuk mengatakan ada pelanggaran atau mengatakan ada kriminal atau mengatakan ada persoalan tertentu, dan dia patuh dengan undang-undang yang ada, maka undang-undang yang diubah. Karena mengubah undang-undang itu lama, maka karena nafsu kekuasaannya dia mengubah dengan Perpu, gitu, kira-kira begitu. Jadi dalam konteks ini kita bisa membaca bahwa dalam negara demokrasi, ketika undang-undang itu diserahkan kepada segelintir orang yang punya kekuasaan untuk membuat, merubah, bahkan mengeluarkan Perpu, maka yang terjadi adalah kepentingan politik yang lebih bermain, di mana undang-undang ormas bukan dijadikan sebagai harmonisasi kehidupan bernegara, menjamin ketertiban, menjamin kebersamaan, tapi justru digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan, yang dianggap tidak bisa dianggap mendukung kekuasaannya atau tidak bisa dianggap sebagai berbeda dengan pandangan politiknya, digebuk undang-undangnya tidak cukup untuk menggebuk, dia ubah undang-undangnya. Ini yang terjadi dalam negara demokrasi karena memang diberikan ruang seperti itu. Sehingga walhasil kalau kita lihat catatan kita yang terjadi, undang-undang yang ada selalu digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan, bukan justru untuk melindungi kepentingan ormas tertentu atau rakyat tertentu. Jadi lebih pada demikian.
Oleh karenanya bisa kita lihat juga sebenarnya ormas itu di pihak mana dia bisa berdiri gitu untuk independen, untuk menyampaikan. Kalau dibilang ormas itu kan ikatan di atas kesamaan aspirasi atau kesamaan kepentingan, kesamaan kebutuhan, kesamaan kegiatan. Faktanya kalau kegiatannya itu mengganggu kepentingan politik penguasa, dibubarkan. Kalau kegiatannya itu tidak sejalan dengan aspirasi kepentingan penguasa, dilarang. Kalau perbuatannya atau kehendaknya itu atau idenya itu tidak cocok dengan ide kekuasaan, dia dilarang atau dihentikan. Itu yang terjadi. Misalnya ada tertentu ingin jihad atau mendakwakan khilafah gitu. Nah, itu dikriminalisasi itu gitu. Jadi kalau menurut saya memang ini persoalan menjadi tidak sederhana, karena sebenarnya di dalam politik kekuasaan itu sendiri justru menggunakan undang-undang, menggunakan legal form untuk menunggangi kepentingan kekuasaannya. Sehingga kalau kita uji, ya memang selama ini yang praktis ormas tidak berdaya sebenarnya. Kecuali dia ormas yang menempel, ikut pada tunduk pada kepentingan kekuasaan atau menempel pada kepentingan kekuasaan, itu dia akan dilindungi, mungkin bahkan diberikan bantuan dan seterusnya. Tetapi bagi ormas-ormas yang punya idealisme atau ideologi tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan politik penguasa, maka dia akan dimusuhi, dikriminalisasi, mungkin bahasa lainnya digebuk gitu ya. Kalau tidak digebuk, dia dibubarkan atau mungkin dicabut BHP-nya atau mungkin tidak diperpanjang surat izin dan seterusnya lah itu. Bahkan mungkin yang masih ada surat izinnya, dia mencoba dibubarkan. Seperti isu-isu sekarang, misalnya MUI juga mengusulkan untuk bagaimana dibubarkan saja. Itu hanya karena nampaknya tidak sesuai dengan aspirasi atau kepentingan politik penguasa. Nah, ini yang menurut saya negara demokrasi titik lemah di situ, di mana undang-undang itu bisa dibuat oleh segelintir orang dan orang tersebut bisa mendesain kekuasaannya untuk menunggangi undang-undang dan dia bisa menggebuk dengan dalih undang-undang siapapun termasuk ormas manapun yang dianggap mengganggu kepentingan politiknya atau tidak sejalan dengan kepentingan politik. Mungkin begitu, Bung Amir. Baik, Pak Wahyudi. Berarti kalau bisa saya tegaskan atau kemudian perlu saya konfirmasikan, undang-undang ormas yang telah dirancang itu memang bukan menjadi satu alat yang efektif untuk memaksa pemerintah bertanggung jawab terhadap edukasi yang terbaik bagi ormas, supaya kemudian dinamika ormas itu tidak kemudian senantiasa terjadi konflik di sini ya. Bahkan bisa dikatakan malah undang-undang ormas yang kemudian ada ini bisa dijadikan alat bagi pemerintah untuk membuat suatu ya manuver ya, agar kemudian ormas-ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah ini bisa dipukul melalui ormas yang bisa ia kontrol. Bisa dikatakan begitu? Iya, pada dasarnya melalui tangan-tangan aparatnya, negara akan kepentingan para pemilik kekuasaan, terutama para birokratnya, itu untuk mengontrol semua ormas. Oleh karenanya kita bisa mendengar ada istilah kesbang politik. Jadi dia kesatuan pembinaan kebangsaan dan politik, kehidupan kebangsaan dan politik itu dia mengontrol semua ormas, bahkan termasuk partai politik itu dikontrol. Mana yang agak berbeda, mana yang hampir sama, mana yang mendukung, mana yang bagian darinya gitu. Nah, itu dipilih sama mereka. Jadi kita bisa melihat ormas yang mendukung, yang bagian dari kelompoknya menjadi tim sesnya atau bagian dari sayap politiknya, itu akan aman, nyaman gitu ya, bahkan diberi bantuan, diberi fasilitas, macam-macam lah itu. Tapi bagi ormas-ormas yang dianggap kok ide atau gagasannya itu mengkritik penguasa, tidak cocok dengan menjaga kepentingan politik penguasa, bukan untuk bukan kepentingan besar bangsa, bukan. Kepentingan pragmatis penjaga kekuasaan atau menjaga kepentingan politik kekuasaannya. Itu saja yang persoalannya.
Jadi kalau seandainya ormas-ormas itu dia tidak sama pandangan politiknya atau aspirasinya dengan aspirasi kekuasaan, maka dianggap itu ormas radikal, itu ormas intoleran, itu harus dimusuhi, itu harus dibubarkan, itu harus dihentikan. Maka muncullah kita bisa lihat itu narasi-narasi yang dibangun. Dan kalau kita lihat catatan saya di masa rezim Pak Jokowi ini, justru kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu tidak happy, tidak hangat, tidak bangun kebersamaan. Yang ada adalah narasi-narasi pemecah belah. Saat dituding intoleran, dituding radikal, dituding afiliasi dengan kepentingan apa gitu. Jadi nampaknya semua dianggap semua yang mengkritik kekuasaan dianggap musuh, bukan dianggap sebagai teman untuk berpikir. Padahal kritik itu kan diperlukan untuk membuat hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Kita melakukan sesuatu dikritik itu bisa jadi hasilnya jauh lebih baik daripada tidak dikritik. Nah itu kan harusnya begitu. Kalau melayani masyarakat itu kurang pelayanannya, ketika dikritik dia memperbaiki. Jadi bukan malah sibuk untuk mengkritik balik orang yang mengkritik. Kira-kira begitu. Nah itu yang terjadi. Tabiat kekuasaan sekarang itu begitu. Dia justru sibuk untuk bukan melayani dengan baik, tapi kalau dikritik malah sibuk memusuhi orang yang mengkritik atau bahkan sibuk mencari kelemahan orang yang mengkritiknya. Nah ini yang terjadi memang paradigma kekuasaan sekarang ini agak berbeda, sehingga kehidupan bermasyarakat yang tergabung dalam ormas pun begitu. Akhirnya ormas-ormas itu kebanyakan ya daripada mengkritik kemudian dikriminalisasi penguasa, dituding intoleran, dituding radikal, dituding macam-macam tadi, maka kebanyakan ormas tidak kritis lagi, sehingga dia lebih cenderung ya udahlah gabung kepada apa yang dibilang penguasa aja. Pokoknya apa kata penguasa benar gitu aja. Apa yang dilakukan penguasa baik gitu. Apa yang dikerjakan penguasa terbaik gitu. Jadi udah, jadi nggak ada lagi nilai paradigma untuk ideal, untuk mengkritisi, untuk mencari yang lebih alternatif itu hilang. Nah, jadi undang-undang yang ada justru dijadikan alat untuk menggebuk dengan dalih undang itu, menggebuk bahkan membubarkan ormas-ormas yang dianggap tidak jalan atau tidak mendukung gagasan pemerintah atau mengkritik pemerintah atau mengkritik kekuasaan politik rejim yang sedang berkuasa. Nah ini menurut saya undang-undang yang ada sekarang itu lebih banyak digunakan untuk itu. Bahkan bukan hanya undang ormas, hampir seluruh undang-undang dalam sistem demokrasi itu adalah produk politik untuk menjaga kepentingan politik tertentu, cekil kepentingan politik oligarki. Ya, maka muncullah undang-undang migas, undang-undang omnibus law, yang itu jelas-jelas isinya tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada kepentingan negeri ini, tetapi kepentingan segelintir orang. Nah itulah resiko kita hidup berdemokrasi itu begitu. Karena dalam demokrasi kekuasaan membuat undang-undang diserahkan kepada manusia atau bahkan segelintir orang yang berkuasa bisa menentukan merubah undang-undang, membubarkan ormas yang lain, membubarkan partai politik yang lain atau mencegah yang lain atau bahkan mengkriminalisasi yang lain. Nah kira-kira begitu, Bung Amir.